Shalom semuanya, selamat berjumpa kembali dalam devotion kita. Hari ini, saya percaya, berharap, berdoa, kita semua dalam keadaan baik-baik saja, terpelihara sempurna, baik jiwa, tubuh, dan roh kita karena Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Nah, saya akan mulai dari satu ayat yang saya percaya kita sudah sering dengar tentang ayat ini. Roma 1:17 dikatakan demikian. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, bicara tentang iman, banyak sekali tokoh yang kita bisa lihat bagaimana orang tersebut hidup oleh iman. Mungkin ada orang-orang di sekitar saudara yang saudara lihat orang itu hidup oleh iman. Dan juga tokoh-tokoh dalam Alkitab banyak sekali yang kita bisa jadikan teladan bagaimana mereka hidup oleh iman, dari iman dan dipimpin kepada iman yang lain. Nah, ada satu tokoh yang saya akan bagikan pada saudara dan kita lihat bagaimana tokoh ini hidup dalam iman, apa yang kita bisa teladani dari tokoh ini. Dan tokoh ini namanya Nuh. Kita tahu apa yang terjadi pada Nuh ketika kita mendengar kata Nuh selalu dikaitkan dengan sebuah kapal bahtera yang begitu luar biasa di mana Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera ini dan akhirnya selesai dan kita tahu Nuh dan seluruh keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Nah, saya akan bacakan sebuah ayat dan saya akan lompat ayatnya di mana pada saat Allah memberikan firman kepada Nuh untuk membuat bahtera. Yang saya baca ini sangat detail bagaimana Allah memberikan firman kepada Nuh. Dikatakan di Kejadian 6:14-16, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Jadi ini kurang lebih sekitar 133 meter, panjangnya, lebarnya 22 meter, dan tingginya 13 meter. Kemudian dikatakan, buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintu pada lambungnya, buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Jadi ini firman yang Tuhan sampaikan, firman yang Nuh dengar. Dan di Kejadian 6 ayat 22 dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Saudara, pada saat Allah memerintahkan Nuh membuat bahtera ini dan mengatakan bahwa air bah akan turun. Pada saat itu, di dunia saat itu, di bumi saat itu, hujan itu belum turun. Jadi ini pertama kalinya di mana hujan turun. Jadi Nuh belum pernah melihat bagaimana hujan itu seperti apa. Dan bukan hanya itu, Nuh pun belum pernah membuat bahtera. Bahkan pada saat Nuh membuat bahtera ini bukan ada di pantai, tapi di atas gunung. Dan apa respon Nuh? Nuh melakukannya persis seperti apa yang Allah perintahkan. Dan kita tahu hasilnya, bahtera ini selesai, bagus, tidak bocor, tidak tenggelam. Ya. Dan Nuh beserta keluarganya yang tinggal di dalamnya diselamatkan. Nah, ada yang mengatakan bahwa waktu yang dibutuhkan Nuh untuk membuat bahtera ini 50-75 tahun. Ada juga yang mengatakan 120 tahun. Namun yang pasti, yang jelas bahwa setiap hari selama berpuluh-puluh tahun, Nuh melakukan firman yang ia dengar, yang ia percaya sampai bahtera itu selesai. Mungkin kita sudah banyak mendengar firman Tuhan. Kita percaya tentang firman Tuhan itu. Namun jika tidak disertai dengan perbuatan, maka tidak ada artinya.
Firman Tuhan mengatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi hidup oleh iman adalah hidup melakukan firman Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh Nuh. Apa yang kita lihat bagaimana Nuh hidup dalam iman, ia melakukan firman Tuhan. Pada satu ketika Yesus bertemu dengan seorang yang buta sejak lahirnya. Dan Yesus memerintahkan sesuatu, orang buta itu melakukan dan akhirnya dia mengalami kesembuhan. Kita lihat di Yohanes 9 ayat 6-7. Setelah ia mengatakan semuanya itu, Yesus meludah ke tanah, mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Jadi orang buta ini mendengar, percaya apa yang dikatakan oleh Yesus, dan dia melakukannya. Saudara, jika kita hanya mendengar dan percaya, namun tanpa melakukan firman Tuhan, dikatakan firman Tuhan, kita ini seperti menipu diri kita sendiri. Yakobus 1:22 dikatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, apa yang saudara sudah dengar firman ya selama ini mungkin, dan apa yang saudara percaya akan firman itu dari Tuhan. Mungkin Tuhan memerintahkan atau meminta saudara untuk melakukan sebuah proyek, masuk dalam sebuah pelayanan. Lakukanlah itu. Mungkin Tuhan meminta saudara untuk mengunjungi seseorang yang sakit, untuk mendoakan orang itu. Lakukan itu. Atau mungkin Tuhan meminta saudara untuk mengorbankan sesuatu, apapun itu. Lakukan itu. Saudara, Yesus Kristus adalah firman yang hidup, yang menjelma menjadi manusia, bukan menjadi buku. Jadi pada saat kita melihat apa yang dilakukan Yesus, kita melihat firman itu hidup. Demikian juga kita. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita percaya tentang firman Tuhan, kita harus melakukannya. Dan pada saat kita melakukannya, kita ini masuk ke dalam sebuah ranah atau dimensi iman yang kuat. Nah, ini yang dilakukan Nuh selama puluhan tahun. Dan Nuh melakukan firman yang sama. Bangun buat bahtera. Jadi Tuhan tidak merubah firman itu. Tiba-tiba di tengah-tengah firmannya berubah. Tidak jadi membuat bahtera. Tidak. Tapi Nuh melakukan firman yang sama selama puluhan tahun. Artinya, Nuh memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan. Nah, ini yang akan terjadi pada saat seseorang hidup dalam iman. Ia akan menghasilkan keyakinan yang tidak tergoyahkan dalam dirinya. Iman itu bukan percaya dan melakukannya sekali, sesudah itu selesai. Bukan. Tapi iman itu percaya dan melakukannya, kemudian terus percaya dan melakukannya, kemudian terus percaya dan melakukannya lagi dan lagi dan lagi sampai seumur hidup kita. Nah, ini yang Nuh lakukan. Walaupun ada tantangan dan ini tidak mudah, pasti banyak. Walaupun tidak tertulis dalam firman Tuhan, tapi saya percaya Nuh mengalami banyak sekali tantangan karena dia belum pernah membuat bahtera. Banyak kesulitan, itu pasti banyak. Kita hidup oleh iman bukan berarti kita menolak kenyataan yang terjadi. Ya. Tapi keyakinan kita terhadap perkataan Tuhan tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Nah, sama seperti ada satu peristiwa yang kita saudara sudah familiar, di mana ada wanita yang pendarahan 12 tahun. Dia berkata dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, jubah Yesus, aku
aku akan sembuh. Saudara, berarti wanita ini mengakui kenyataan bahwa ia sakit. Ia tidak menolak bahwa ia sakit. Ia tidak menolak apa yang dia rasakan. Bahkan firman Tuhan menjelaskan bagaimana ia sudah berulang kali diobati tapi tidak kunjung sembuh. Tapi hal itu tidak menggoyahkan dirinya atas keyakinannya bahwa asal aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, hidup dalam iman itu bukan berarti kita mencoba menyemangati diri sendiri untuk membuat apa yang kita inginkan menjadi kenyataan. Atau kita tidak menggunakan konsentrasi mental atau pengendalian pikiran. Iman bukan sekedar bicara tentang berpikir positif. Nah, kalau demikian kita akan kecewa, kita akan bisa tertekan, kita akan jadi dalam posisi yang kalah. Ya. Namun orang yang percaya, orang yang hidup oleh iman, itu orang yang mengambil keputusan dan komitmen untuk terus percaya dan melakukan firman yang ia dengar, visi yang ia dengar dari Tuhan. Saudara, Nuh mengambil keputusan dan berkomitmen untuk terus melakukan firman Tuhan. Apapun yang terjadi, sampai akhirnya bahtera itu selesai. Sesulit apapun tantangan yang ia hadapi pada saat ia membuat bahtera, ia tetap berkomitmen untuk terus melakukannya. Ya. Berapa lama bahtera ini akan selesai, Nuh tidak tahu. Tapi dia tetap mengambil keputusan, berkomitmen untuk terus melakukan firman Tuhan. Nah, ini seperti janji pernikahan yang biasa diucapkan oleh kedua mempelai pada saat mereka mengucapkan janji pernikahan. Biasanya pasangan mempelai wanita atau pria mengatakan, pada hari ini aku mengambil engkau sebagai istri yang sah atau suami yang sah dan satu-satunya. Ya, aku berjanji akan tetap setia, baik dalam suka maupun duka, baik dalam keadaan sakit maupun sehat, untuk tetap mengasihi, untuk tetap setia, bahkan sampai maut memisahkan kita. Nah, hidup oleh iman itu seperti itu. Keputusan, komitmen untuk terus melakukan firman Tuhan. Dari apa yang kita dengar, apa yang kita percaya seumur hidup. Saudara, kita tahu dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita ini mempelai Kristus. Siapapun kita ini mempelai Kristus. Jadi baik dalam keadaan suka maupun duka, baik dalam keadaan sakit atau sehat, kita akan terus berkomitmen, mengambil keputusan untuk tetap percaya, untuk tetap melakukan firman Tuhan, dan ini tidak tergoyahkan sampai kita bertemu muka dengan Tuhan. Nah, ini adalah hidup oleh iman. Dan saya percaya apa yang saya bagikan bisa memberkati saudara, membuka pikiran saudara, mengingatkan saudara, menguatkan saudara, dan kita akan sama-sama terus hidup oleh iman. Karena orang benar hidup oleh iman, dari iman dan memimpin kepada iman. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, seperti Engkau memberikan janji-Mu kepada Abraham, Engkau pun memberikan janji-Mu kepada setiap kami Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan saat ini dimanapun kami berada Tuhan, kami akan mengambil keputusan, berkomitmen untuk terus hidup oleh iman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Dan tidak tergoyahkan apapun yang terjadi. Sampai kami bertemu muka dengan muka. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami hidup dalam iman, hidup kami tidak akan mengecewakan. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat kasih karunia daripada-Mu melingkupi kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa dalam devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.